Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heprianti dengan NIM F1G1194046, jurusan Ilmu Komputer. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan evaluasi tengah semester mata kuliah perancangan dan pemrograman web. Yang pertama yaitu HTML. HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website agar dapat ditampilkan pada web browser. HTML dapat dianalogikan sebagai pondasi awal dalam menyusun kerangka halaman web secara terstruktur sebelum membahas terkait tampilan desain dan sisi fungsionalitas. Sejarah HTML. Sejarah HTML pertama kali dibuat oleh Tim Berners-Lee yang merupakan fisikawan di lembaga penelitian CERN. Swiss. Berners-Lee mempunyai ide atau pemikiran mengenai sistem hypertext berbasis internet sekitar tahun 1991. Tim merilis versi HTML pertama yang di dalamnya terdalam sekitar 18 tag. Untuk sekarang HTML mengalami beberapa pengembangan dari sisi fitur serta informasi yang disajikan hingga versi terbaru yaitu HTML5. Setiap tahunnya, bahasa ini mempunyai tingkat popularitas yang cukup tinggi sehingga dijadikan sebagai web standar resmi di dunia pemrograman. Selanjutnya, HTML juga mengalami tahap perbaikan atau maintain dan dikembangkan oleh World Wide Web Constraint. Pada tahun 2014 merupakan waktu di mana HTML mengalami upgrade yang cukup signifikan dan terdapat fitur semantik untuk memudahkan pengembangan website dalam menyusun kode dan memberitahukan makna dari konten tersebut sebagai contoh, artikel, footer, dan header. Fungsi HTML. Fungsi HTML sendiri adalah membangun tampilan website yang telah menerapkan metode semantik untuk memudahkan setiap pengembangan dalam proses development dan maintenance. Di mana peran dari HTML berfungsi untuk menyusun kerangka dan struktur halaman website. Kemudian CSS membantu dalam memberikan tampilan desain meliputi warna, font, outline, dan lain sebagainya. Dan tugas dari bahasa pemrograman JavaScript adalah memberikan sentuhan interaksi untuk memberikan pengalaman yang berbeda kepada user. Jenis-jenis HTML yaitu yang pertama, block level. Untuk elemen yang menggunakan block level menggunakan ruang atau space tersedia dan membuat line atau basis baru untuk mendeklarasikan elemen berikutnya. Contohnya yaitu struktur heading atau paragraf. Yang kedua yaitu inline text. Inline text berarti menggunakan ruang yang lebih sedikit dan sempit sehingga kebutuhannya lebih ke arah menformat isi konten pada block level. Selain itu, di dalam struktur HTML juga dapat mengolah dan memberikan beberapa macam warna untuk memperbaiki tampilan pada halaman situs agar lebih menarik. Yang kedua yaitu CSS. CSS adalah singkatan dari Casting Style Sets, merupakan bahasa pengkodean yang memberikan tampilan dan tata letak situs web. Seiring dengan HTML, CSS adalah dasar untuk desain web. Tanpa itu, situs web akan tetap menjadi teks biasa dengan latar belakang putih sehingga tentunya tidak menarik dan terkesan datar atau monoton.
fungsi CSS, yaitu yang pertama menentukan font selain default untuk browser, yang kedua yaitu menentukan warna dan ukuran teks dan tautan, yang ketiga yaitu menerapkan warna ke latar belakang, yang keempat yaitu mengandung elemen halaman web dalam kotak dan menggunakan kotak-kotak itu ke posisi tertentu di halaman. Yang kelima yaitu kemampuan dalam memasukkan style ke dalam style set yang membuat untuk pertama kalinya halaman web bisa dirancang. Proses komersial pertama yang membaca dan menggunakan CSS adalah Microsoft Internet Explorer 3 pada tahun 1998. Hingga hari ini dukungan untuk fungsi CSS tertentu bervariasi dari browser ke browser W3C yang masih mengawasi dan menciptakan standar web. Baru-baru ini merilis standar baru untuk CSS. Dengan CSS3, pengembangan berharap bahwa semua browser utama akan membaca dan menampilkan setiap fungsi CSS dengan cara yang sama. Keuntungan menggunakan CSS. Yang pertama yaitu CSS menghemat waktu. Kita dapat menulis CSS sekali dan kemudian menggunakan kembali set yang sama di beberapa halaman HTML. Kita dapat menentukan gaya untuk setiap elemen HTML dan menerapkannya ke halaman web sebanyak yang kita inginkan. Yang kedua yaitu memuat halaman lebih cepat. Jika kita menggunakan CSS, kita tidak perlu menulis atribut tag HTML setiap kali. Cukup tulis satu aturan CSS dari sebuah tag dan terapkan pada semua kemunculan tag itu. Jadi lebih sedikit kode berarti waktu pengunduhan lebih cepat. Yang ketiga yaitu perawatan mudah. Untuk membuat perubahan global, cukup ubah gaya dan semua elemen di semua halaman web akan diperbarui secara otomatis. Yang keempat yaitu gaya unggul ke HTML. CSS memiliki array atribut yang jauh lebih luas daripada HTML, sehingga Anda dapat memberikan tampilan yang jauh lebih baik ke halaman HTML kita dibandingkan dengan atribut HTML. Yang kelima yaitu kompatibilitas terhadap beberapa perangkat. Lembar gaya memungkinkan konten dioptimalkan untuk lebih dari satu jenis perangkat dengan menggunakan dokumen HTML yang sama. Berbagai versi situs web dapat disajikan untuk perangkat genggam seperti PDA dan ponsel atau untuk dicetak. Yang keenam yaitu mempunyai standar web global. Sekarang atribut HTML sudah tidak digunakan lagi dan direkomendasikan untuk menggunakan CSS. Jadi, itu ide yang baik untuk mulai menggunakan CSS di semua halaman HTML untuk membuat kompatibel dengan browser masa depan. Cara menerapkan aplikasi CSS yang pertama yaitu penerapan sebagai dengan elemen HTML. Kita bisa menggunakan atribut style dari elemen HTML apa saja untuk mendefinisikan aturan style. Aturan-aturan ini akan diterapkan pada elemen itu saja seperti style property. Yang kedua yaitu embedded dokumen HTML. Kita bisa menempatkan aturan CSS kita ke dalam dokumen HTML menggunakan elemen. Untuk memuat aturan tag atau style ditempatkan dalam tag head. Yang ketiga yaitu file external set style. Elemen dapat digunakan untuk menyertakan file style eksternal dalam dokumen HTML kita. Lembar gaya eksternal adalah file teks terpisah dengan ekstensi. CSS didefinisikan sebagai semua aturan gaya dalam file teks ini dan kemudian akan dimasukkan file ini dalam dokumen HTML. Definisi browser. Perambahan menyertakan beberapa gaya yang telah ditulis sebelumnya untuk kami.
Terkadang kita tidak menginginkan style yang dibuat seperti ini, sehingga kita dapat menyimpannya. Namun ada juga beberapa browser yang tidak mendukung spesifikasi CSS modern atau memiliki bentuk sendiri menggunakan properti CSS. Karena itu, kita harus berhati-hati saat menulis CSS dalam dokumen HTML. Yang ketiga yaitu Java. Java adalah bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk mengembangkan bagian back-end dari software, aplikasi Android, dan juga website. Java juga dikenal memiliki moto Write One Run. Artinya, Java mampu dijalankan di berbagai platform tanpa perlu disusun ulang menyesuaikan platformnya. Misalnya berjalan di Android, Linux, Windows, dan lainnya. Hal itu dapat terjadi karena Java memiliki sistem sintaks atau kode pemrograman level tinggi, di mana ketika dijalannya sintaks atau dikompilasi dengan Java Virtual Machine menjadi kode numerik platform, sehingga aplikasi Java bisa dijalankan di berbagai perangkat. Sejarah singkat Java. Bahasa pemrograman Java pertama kali muncul dari sebuah proyek, sebuah perusahaan perangkat lunak di Amerika. Setelah 18 bulan proyek berjalan, Java berhasil menciptakan bahasa pemrograman baru yang dinamai OAK. OAK ternyata telah digunakan bersama perusahaan OAK Teknologi, sehingga tahun 1995 OAK diganti menjadi Java yang dikabarkan terinspirasi oleh kopi Java. Oleh sebab itu, logo bahasa pemrograman Java berupa secangkir kopi. Contoh Java Framework yang pertama yaitu Spring. Spring menyediakan wadah pembuatan aplikasi Java yang ringan dan dapat meminimalkan error yang terjadi, serta menyediakan library pihak ketiga yang lengkap, sehingga bisa membangun aplikasi Java apa saja dengan lebih kaya fitur. Aplikasi populer yang telah menggunakan framework Java ini adalah Netflix, Yatra, Amazon, dan eBay. Yang kedua yaitu Struts. Struts merupakan framework open source yang dikelola oleh Apache Software Foundation. Yang ketiga yaitu Java Service. Java Service dikembangkan untuk membangun user interface aplikasi website berbasis Java. Java telah diintegrasikan dengan komponen lain seperti AJAX untuk membuat aplikasi yang lebih hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.